pun tak dianggap tabu. Bahkan di masa kini, voodoo menjadi salah but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Halo Joon, Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan membahas apa itu Zengbeto. Pasti di antara kalian masih banyak juga yang belum tahu kan, apa itu Zengbeto? Sebelumnya jangan lupa kalau suka video ini bisa di like, bisa di komen, bisa di subscribe apalagi di share, agar teman-teman lo tahu apa yang lo tahu. Oke Joon, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Apa itu Zengbeto? Zangbeto adalah tradisional voodoo jaga malam di antara Ogu atau Egun orang dari Benin, Togo dan Nigeria, sebuah institusi polisi dan keamanan tradisional. Seperti menjaga keamanan dan kenyamanan, dan memastikan keamanan dalam komunitas Ogu, mereka bertindak kepada mereka sebagai pasukan polisi tidak resmi yang berpatroli di jalan-jalan, terutama di malam hari, mengawasi orang-orang dan harta mereka, dan melacak para polisi serta mendekatkan mereka kepada masyarakat untuk dihukum. Awalnya untuk menakut-nakuti musuh, Zangbeto akan mengawasi di jalan-jalan untuk mendeteksi dan mencari, dan untuk melindungi hukum dari masalah berkaitan dengan peran budaya fundamentalnya dalam main hakim sendiri dan perpolisian masyarakat di masyarakat Ogu. Zangbeto adalah istilah dalam bahasa Gunyang berarti pria malam atau penjaga malam. Zangbeto memakai penutup yang terbuat dari kumpulan jerami, raffia, atau bahan mirip benang lainnya yang rumit, yang tentunya dengan warna-warna yang sangat berwarna, mereka dapat jatuh ke dalam kesurupan, menurut tradisi. Memungkinkan tubuh mereka dimiliki oleh roh-roh yang memiliki pengetahuan khusus tentang tindakan orang. Namun, legenda Ogu mengatakan bahwa tidak ada manusia di bawah kostum itu, hanya roh malam. Dalam budaya Ogu, Zangbeto adalah penjaga keamanan tradisional atau polisi dari komunitas mereka. Mereka dikatakan membentuk sebuah perkumpulan rahasia yang hanya dapat dihadiri secara ketat oleh Zangbeto atau pemuja dan penyembah voodoo. Zangbeto dianggap memiliki kemampuan spiritistik dan magis seperti kaca tanpa membahayakan dan menakutkan sekalipun. Dalam trans, Zangbeto dikatakan membangkitkan kekuatan yang menghuni bumi jauh sebelum munculnya manusia dan memberikan sumber daya dan mendukung bagi orang-orang Ogu. Festival yang rumit yang dibangun di sekitar Zangbeto diadakan secara teratur di berbagai komunitas di Afrika Barat. Yang populer adalah yang diadakan di Porto Novo, Republik Benin dan di Ajido, Lagos, Nigeria. Festival ini terdiri dari pertunjukan warna-warni, pertunjukan yang menggetarkan dan sulap. Ada banyak cara orang-orang dalam merayakan sesuatu. Membuat festival adalah salah satu di antaranya. Di Afrika Barat, tepatnya di Benin, masyarakat setempat merayakan agama dan kepercayaan mereka. Voodoo, dalam bentuk festival, dihimpun kumparan dari berbagai sumber. Benin adalah negara yang menjadi tanah kelahiran kepercayaan voodoo. Voodoo lahir di wilayah antara Abomey dan Ouidah di Benin. Bagi sebagian orang yang tak terlalu paham dan menjadikan film sebagai referensi, kata voodoo bisa saja bikin kamu bergidik ngeri. Gimana enggak? Dalam film, voodoo direpresentasikan seperti santet. Salah seorang pria meniupkan seruling untuk memberi irama dalam tarian para penari dalam voodoo festival. Setiap orang yang jiwanya dimasukkan ke dalam boneka bisa merasakan kesakitan seperti apa yang bonekanya dapatkan. Padahal voodoo jauh lebih kompleks dari itu. Hampir 80% masyarakat Benin bahkan menganut voodoo sebagai agama mereka. Makanya tak heran, mereka punya festival voodoo yang berlangsung setiap tanggal 10 Januari. Di dalam festival tersebut, seluruh penganut voodoo akan datang berkumpul, termasuk wisatawan dari berbagai negara. Ada sekitar 10.000 orang yang datang dalam perayaan nasional tersebut.
delegasi dari berbagai komunitas Voodoo akan datang membawa upeti atau persembahan, dan menyerahkannya pada penyihir terkuat. Biasanya mereka datang mengenakan pakaian putih atau pakaian warna-warni dengan warna mencolok. Kata Voodoo berasal dari masyarakat Fon di Afrika Barat, tepatnya di Benin Selatan. Voodoo memiliki arti entitas spiritual. Oleh karena itu, masyarakat Benin secara turun-temurun mengenal Voodoo sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh leluhur, baik dalam menjalin hubungan, memuja, hingga menghormatinya. Bagi masyarakat di Benin, Voodoo adalah bagian dari alam dan kehidupan manusia. Roh-roh itu dipercaya hidup bersama dan berdampingan dengan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Praktik Voodoo di Benin pun tak dianggap tabu. Bahkan di masa kini, Voodoo menjadi salah satu agama nasional sejak 1996 silam. Makanya setiap tahun, festival Voodoo selalu dirayakan secara meriah dan dihadiri banyak orang. Salah seorang penari dalam upacara Egungun. Egungun merepresentasikan roh-roh leluhur. Dalam salah satu episode travel dokumenter Dark Tourist, juga dijelaskan bahwa Voodoo terbagi atas dua. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Walau begitu, keduanya dipercaya bisa memberikan kesembuhan atau membantu kesulitan para pengikutnya. Festival Voodoo dilakukan di Ouidah, di depan Gate of Return. Ouidah punya sejarah kelam bagi masyarakat Benin, sebab dulunya kawasan ini dijadikan pos perdagangan budak. Nah, festival Voodoo ini menjadi salah satu acara untuk mengenang warga lokal yang harus terusir dari negaranya, karena dijadikan budak dan mereka yang diperdagangkan. Penganut Voodoo juga percaya bahwa tiap orang terlahir sebagai Voodoo. Voodoo Festival di Benin, Afrika. Festival Voodoo dibuka dengan penyembelihan kambing sebagai wujud penghormatan pada para arwah. Setelah itu, kamu akan mendengar tabuhan gendang dan drum saling bersahut-sahutan. Festival ini kemudian akan dipenuhi suara nyanyian dengan bahasa Afrika. Lalu para penari akan mulai mengambil tempat, dengan kostum khasnya. Mereka menarikan tarian tradisional. Ada pula yang menari sesuka hati, sesuai dengan irama musik. Kemudian tak berselang lama, akan ada arwah yang datang bergabung. Mereka memasuki tubuh para penari. Para penari ini pun akhirnya menari di luar kesadaran. Voodoo Festival di Benin, Afrika. Enggak sedikit yang akhirnya mengambil senjata tajam dan melukai diri mereka sendiri. Ada pula yang akhirnya menyerang sesama penari. Tak jarang, kamu akan melihat darah bekas goresan saat menari. Salah satu momen terpenting yang tak boleh kamu lewatkan dalam festival Voodoo adalah ketika pemimpin tertinggi mengucapkan doa pendamaian. Biasanya doa ini diucapkan sebelum mengorbankan kambing dan ayam di atas altar. Ketika festival Voodoo berakhir, pesta tradisi ini tak berhenti begitu saja. Pesta besar itu berlanjut di kota, alun-alun, dan halaman warga. Para pemimpin kepercayaan akan pergi berbelanja ke pasar khusus untuk membeli keperluan ritual. Boneka Voodoo dari kayu yang dijual di pasar Akode Sewa, Togo. Akode Sewa Fetish Market adalah salah satunya. Di dalamnya, kamu bisa menemukan berbagai bagian binatang yang telah dikeringkan untuk kebutuhan ritual. Mulai dari kepala anak anjing, unggas, hingga hewan-hewan besar, seperti kerbau, kambing, atau hiena. Selain itu, ada pula boneka kayu, dan area tertentu untuk hewan-hewan yang masih hidup, seperti ayam, bebek, atau turki. Sebab, ada yang membutuhkan korban segar dalam prosesinya. Para penari menggunakan kostum untuk tampil dalam Voodoo Festival. Sementara di sekitar jalanan di kota-kota, akan ada orang-orang yang mengenakan kostum dan topeng. Mereka akan menari sesuai dengan irama perkusi. Mereka menari tanpa tujuan. Topeng menutupi wajah mereka secara penuh, hingga kamu tak bisa lagi mengenali mereka. Topeng-topeng itu didekorasi dengan apik. Nah, itulah sedikit penjelasan